saya menyadari bahwa di belakang saya ada sesuatu, ada sosok tinggi besar. Pada saat saya menyadari itu, tercium bau yang luar biasa, kurang sedap ya, bau amis seperti darah ya. Seperti darah begitu. Hampir-hampir saya itu tidak tahan menghirup bau tersebut. Karena saya penasaran, saya ingin menoleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sedulur-sedulur semuanya dengan saya. Semoga sedulur-sedulur semuanya tetap di dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Pada kesempatan ini saya mau bercerita ya tentang pengalaman saya, pengalaman ketika saya melakukan proses-proses spiritual, ketika saya sedang berproses mengoptimalisasi cakra-cakra di dalam tubuh saya. Pemirsa, banyak sekali ujian atau godaan atau pendadaran ketika kita melakukan laku dalam hal pengoptimalisasian cakra-cakra tersebut. Satu di antaranya, waktu itu ketika saya melakukan optimalisasi cakra di cakra dasar, kemudian di cakra sek atau cakra swastisthana, dan cakra manipura atau cakra perut. Pemirsa, latihan-latihan meditasi kita tentu ini akan berimplikasi kepada proses kimia fisika dan psikologis kita di dalam tubuh ini, berpengaruh terhadap kejiwaan dan batin kita ya, terutama pada saat kita mengaktifkan atau mengoptimalisasi cakra-cakra tersebut. Pernah terjadi di pengalaman saya ketika saya mengoptimalisasi ketiga cakra tersebut, yaitu cakra dasar, cakra swastisthana atau cakra sek, kemudian cakra perut. Pada suatu malam saya bermain ke rumah teman ya, bermain ke rumah seorang teman dengan istri. Kira-kira jam 10 malam saya pulang bersama istri. Kira-kira saya pulang jam 10 malam ya. Sampai di rumah nggak terasa saya ini seperti kelelahan dan terasa ngantuk berat ya, padahal itu masih jam 10 malam. Padahal kebiasaan saya ini tidur antara jam 12 ke atas lah ya. Tapi kenapa pada malam itu rasanya badan saya seperti capek, kelelahan, dan rasanya ingin tidur seperti itu. Ketika sampai di rumah, saya tidak langsung ke kamar ya, kamar tidur, tetapi saya langsung ke ruang tamu dan duduk seperti ini ditemani istri ya. Tetapi istri saya juga ngantuk, akhirnya tertidur. Kemudian belakangan saya tertidur juga ya. Pada saat tertidur itu saya merasakan seperti ada 3 laki-laki ya, ada 3 laki-laki masuk rumah, masuk ke ruang tamu gitu. Mereka tidak mengucapkan apa-apa ya, mereka diam, masuk rumah diam begitu, seperti lewat begitu saja. 3 laki-laki itu. Kemudian pada saat itu saya melihat suasana ruang tamu itu yang semula lampu ruang tamu itu terang ya, jadi redup begitu ya, menjadi redup atau remang-remang. Ketika remang-remang itulah ada sosok 3 perempuan di depan saya dengan gaya dan model rambut yang bermacam-macam. Pada saat itu mereka seperti bercanda begitu, bercanda di depan saya,
saya gitu ya. Ketiga-tiganya, bahkan ada salah satu dari mereka ada yang mau mematikan saklar lampu gitu ya. Saklar lampu, mereka bercanda, guyon istilahnya ya, guyoni saya begitu. Kemudian ada yang mau mencopot baju saya, ini kancing baju ini mau dicopoti semua, dan sabuk juga mau dicopoti. Saya paham, saya ngerti, ketiganya mau menggoda saya ya, mau menguji saya. Saya bilang kepada ketiga perempuan itu begini, kamu tidak mungkin bisa merayu saya, kamu tidak mungkin bisa menggoda saya. Itu lihat, ada istri saya, masa kamu mau merayu saya, menggoda saya di depan istri saya? Nah, pada saat saya mengatakan seperti itu, tiba-tiba bayangan atau tiba-tiba ketiga perempuan itu hilang ya, hilang. Nah, sementara waktu itu saya melihat istri masih tidur di ruang tamu di sebelah saya begitu, sebelah agak jauh begitu. Nah, terus di dalam keadaan seperti itu saya masih berpikir dan masih terjaga di dalam kesadaran, tadi itu siapa, ada 3 orang laki-laki kemudian berganti menjadi 3 perempuan gitu. Pada saat itu ketika saya dalam batin itu penasaran seperti itu, tiba-tiba itu datang di belakang saya ya. Meskipun saya menghadap ke barat, tapi saya entah kenapa saya bisa merasakan dan bisa melihat ada sosok tinggi besar ya, hitam itu di belakang saya, sampai apa itu, menyentuh plafon rumah tingginya. Saya menyadari bahwa di belakang saya ada sesuatu, ada sosok tinggi besar. Pada saat saya menyadari itu, tercium bau yang luar biasa, kurang sedap ya, bau amis seperti darah ya. Seperti darah begitu. Hampir-hampir saya itu tidak tahan menghirup bau tersebut. Saya penasaran, saya ingin menoleh, saya ingin membuktikan siapa sebenarnya yang ada di belakang saya. Saya yakin itu bukan manusia, tapi pasti sesuatu ya, atau faktor X begitu. Ketika saya melihat ke belakang begini, menoleh ke belakang begini, saya melihat separuh tubuh begitu ya, kaki sebelah kanan itu hitam, berotot begitu ya, dengan bulu-bulu yang sangat panjang, hitam legam begitu ya. Kemudian saya niatkan untuk mencengkram kaki tersebut ya. Saya berniat untuk mencengkram kaki tersebut. Ketika saya mau mencengkram begini, balik mencengkram begini, tiba-tiba sosok itu menjerit seperti jeritan sapi gitu ya, ngoah begitu, hilang entah kemana. Nah, ketika saya mau saya jatuh dari kursi dan istri saya bangun. Saya ditanya pada istri, ada apa mas? Enggak apa-apa, mimpi jatuh. Soalnya kalau saya ceritakan istri pasti takut. Dan itu salah satu bentuk pengalaman atau visualisasi ya, ketika kita melakukan olah meditasi ya, terutama di bagian-bagian cakra dasar, cakra sek, dan cakra manipura. Pasti sedulur-sedulur punya pengalaman yang lain yang lebih unik dan lebih lucu ya, yang sebenarnya itu bukan merupakan suatu tujuan. Jadi ketika kita melakukan proses spiritual, penjelajahan kita untuk menemukan siapa diri kita yang sejati, pasti kita di tengah jalan menemui banyak sekali ujian, godaan ya, ujian dan godaan. Analoginya seperti kita ingin menuju ke suatu tempat, di tengah jalan kita banyak sekali pemandangan, banyak sekali godaan ya. Dan kalau
begitu kita sadari bahwa itu hanya sebuah godaan dan ujian, tentu kita akan sadar bahwa ini bukan tujuan kita. Tujuan kita adalah menjelajah yang lebih tinggi, menjelajah yang lebih ke dalam. Kalau kita sadar bukan itu tujuannya, ya, kita akan bisa mengalahkan. Tentu kita masih banyak pengalaman-pengalaman selain itu, ya, tidak mungkin kita ceritakan pada kesempatan ini. Mungkin pada lain waktu bisa kita ceritakan, ya, pengalaman-pengalaman yang sangat lucu, ya, di dalam proses perjalanan spiritual kita. Oke, itulah yang bisa kita ceritakan tentang pengalaman kita, ya, pada saat kita melakukan olah meditasi. Pengalaman-pengalaman itu pasti akan terjadi. Terima kasih. Saya ucapkan rahayu. Semoga senantiasa sedulur-sedulur